Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini pada pelajaran agama Islam di kelas 4. Kabarnya Bapak semua? Alhamdulillah. Jadi kalau dalam pembelajaran itu kita harus semangat, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya supaya mendapat keberkahan, tentunya kita mulai dengan berdoa. Silakan pimpin Ananda Ucok. Apa? Untuk memimpin doa. Kita sudah pembelajaran rukun iman. Seperti pekan sebelumnya sudah Bapak jelaskan konsep keimanan. Apa itu arti iman? Masih ada yang ingat percaya. Ada berapa rukun iman? 6. Oke, jadi ini pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang keimanan. Ada 6 rukun iman yang harus kita ketahui, kita percayai. Bapak pengen nanya ini, kira-kira penting nggak beriman itu? Iman itu penting nggak bagi diri kita? Penting. Kira-kira kenapa iman itu penting? Kenapa penting tidak beriman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa kita penting beriman? Supaya menjadi tiket kita nantinya masuk surga. Iman itu ada berapa? 6 yang harus kita yakini. Oke, Bapak mau tanya, ada berapa kira-kira kitab Allah yang wajib kita imani? 4. Hari kiamat itu hari apa sih? Itu kejadian apa itu hari kiamat? Lanjutnya semesta dunia. Mantap. Oke, sekarang mari kita lanjutkan gimana sih sebetulnya iman itu, penjelasannya, rukun iman secara runtut, makna dan hikmahnya. Jadi dari pelajaran kali ini yang Bapak harapkan ialah kita semua bisa secara runtut menyebutkan 6 rukun iman. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan maknanya dari 6 rukun iman itu. Apakah itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai ke Nabi. Dan yang ketiga adalah hikmah mengimaninya. Apa hikmahnya bagi kita? Dan bagaimana sih kalau kita menjadi orang yang tidak beriman sama beriman, apa perbedaannya? Nah, itulah yang akan kita bahas. Mari kita saksikan video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita dengan melihat video yang telah Bapak sajikan tentang rukun iman, pengertian, makna, dan hikmah mengimani rukun iman. Mari sama-sama kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi rukun iman dengan submateri sebagai berikut.
6 rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang berjumlah 6 berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis. Kisaran 3 menit aja ya. Iman secara bahasa berarti tasdik, artinya membenarkan. Ya, lebih banyak ke murid dia, Pak. Secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, dan melakukan dengan ketaatan. Oleh sebab itu, perkataan lisan, amal perbuatan, akan beriman kepada Allah hingga dia mengimani adanya Allah, mengimani bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah, mengimani tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, mengimani semua asma dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat itu ada dan diciptakan dari cahaya. Ada yang tahu jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat yang wajib diketahui berjumlah 10, ya benar. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam Allah atau firman Allah yang langsung berasal daripadanya, dan ada 4 jumlah kitab Allah itu, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran Karim. Nah, setelah kita menyaksikan video ini, masalahnya adalah setelah kita paham itu, bagaimana seperti yang Bapak tanyakan tadi, kalau seandainya kita tidak memiliki keimanan, bagaimana kalau seseorang itu tidak memiliki keimanan di dalam kehidupan ini? Itu yang akan mau kita cari, bagaimana apa perbedaannya sama orang yang beriman dan tak beriman. Kemudian Bapak akan menyuruh kalian membuat rangkuman yang telah Bapak sampaikan tadi, apa itu iman secara runtut, makna dan hikmahnya. Oke, akan Bapak bagi secara kelompok. Ini kelompok 1. Bapak beri nama ini adalah kelompok Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ini kelompok yang kedua, ya, kelompok Fatimah Az-Zahra, ya, kelompok Fatimah. Yang ketiga adalah kelompok ini, kelompok Umar bin Khattab, ya. 3 kelompok ini, ayo kita diskusikan bersama, kita rangkum bersama video ini dan diskusikan. Akan Bapak bagikan lembar kerjanya. Buku paketnya dicari sambil video yang Bapak apakan tadi. Dia apa ya? Ini kerjakan ya.
Belum dapat. Hah? Belum dapat tuh. Ya. Bagus bagus. Apa lagi ya? Oh, ucap dia dapat ucap. Ya, pagi jam-jam dia kerja. Ya. Saudara presentasi dulu. Jadi orang yang sabar. Bagus kelompok ini ya. Ayo tepuk tangan. Oh, ya ada 4 kitab-kitab ya. Lanjutkan gantian presentasinya. Ayo coba tengokkan hasilnya. Gimana kalau kita mempraktikkan kalau orang datang beriman itu? Oh ya, kebaikannya nggak bernilai pahala ya. Ya, bagus kelompok ini ya. Dalam Malaikat-malaikat yang wajib diketahui ada 10. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Rakib, 8 Hadid, 9 Malik, 10 Ridwan. Oke, gantian dulu. Apa? Itu selesai. Gimana kalau orang yang beriman sama beriman, orang yang beriman? Beriman ke surga, orang tidak beriman ke neraka. Oke, kalau mati dalam keadaan beriman akan masuk surga pastinya. Yang tak beriman mati ya masuk neraka. Oke, ya tepuk tangan kepada kelompok umat. Kelompok ini sudah luar biasa, bagus-bagus ya. Kelompok ini hanya apa salah sedikit aja tadi. Bapak kasih nilai 88 ya. Oke, kelompok ini tadi masih kurang ya. Perhatikan pun hasil map-nya ini belum jelas dia ya. Oke, Bapak kasih kelompok ini nilai 77. Masih kurang ya. Perlu nanti kita main lagi apa materinya. Nah, kelompok ini ini yang paling luar biasa nih kelompoknya. Sudah bagus semua. Ini pun hasil labnya, rangkuman, kemudian studi kasusnya ada bagus. Kelompok ini Bapak kasih nilai 97 ya. Udah bagus tadi kerja kelompok, hasil diskusi kita. Ada yang bagus, ada semuanya bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Itu tujuannya itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita semuanya nanti bisa bagus semua. Yang bagus jadi contoh. Kemudian apa kesimpulannya tadi yang kita dapat? Bahwasanya orang yang beriman itu apa? Akan mendapatkan pahala. Betul. Kalau orang yang tak beriman, kebaikannya dapat pahala atau enggak? Enggak.
mendapat pahala. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang masuk surga. Kalau dia matinya sampai akhir hayat tak beriman, dia akan menjadi masuk neraka. Oke, itulah dia. Jadi refleksinya yang Bapak inginkan adalah coba kalian cari apa satu tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui pentingnya iman ini. Apa? Betul, selalu sholat. Apa lagi? Mengaji, rajin mengaji, bersedekah. Ya betul. Itu tindakan nyata yang harus kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke. Nanti di rumah cari kisah tentang hikmah keimanan atau yang berhubungan dengan keimanan. Cari di rumah kisahnya ya. Ditulis itu nanti tugasnya untuk dikumpul pada pekan selanjutnya ya. Oke. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kebaikan dunia dan akhirat. Itu aja sama-sama, yuk kita berdoa. Rabbana bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.